Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnia Sugova dari Angkatan 31, Kelompok 1, CPNS Kementerian Perhubungan. Saya akan membahas mengenai ringkasan materi berakhlak dalam video ini. Simak terus ya teman-teman. Berakhlak merupakan kependekan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan memiliki definisi berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kalimat afirmasinya yaitu, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kunci yang dapat diambil adalah responsivitas, kualitas, kepuasan. Kode etik panduan perilakunya yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Untuk yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, contohnya seperti mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Untuk yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, contohnya seperti yang pertama, memelihara, menjunjung tinggi standar etika yang luhur, yang kedua, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan yang ketiga, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Untuk yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Contohnya seperti yang pertama, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan, ada tantangan eksternal dan ada tantangan internal. Tantangan eksternal terdiri dari yang pertama, kondisi geografis yang sulit, kedua, infrastruktur yang belum memadai, ketiga, masyarakat yang tinggal di pedalaman dengan adat kebiasaan atau sikap masyarakat yang kolot, dan yang keempat, masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan kebutuhan yang dinamis dan senantiasa berubah. Untuk tantangan internalnya terdiri dari anggaran yang terbatas, kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, dan belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Upaya untuk menghadapi tantangan tersebut diantaranya, yang pertama, pemanfaatan informasi teknologi dan Internet of Things, yang kedua, akselerasi reformasi birokrasi, dan yang ketiga, melakukan terobosan atau inovasi pelayanan publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1998, pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Unsur penting yang harus ada di penyelenggaraan pelayanan publik, yang pertama, ASN sebagai penyelenggara, yang kedua, publik atau masyarakat sebagai penerima layanan, yang ketiga, kepuasan masyarakat atau pelanggan. Prinsip dalam pelayanan publik yaitu ada partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Inovasi pelayanan publik dimaknai sebagai terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, akuntabel. Akuntabel memiliki definisi bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Kalimat afirmasinya adalah, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya, integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Kode etik panduan perilaku yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Alat akuntabilitas di Indonesia terdiri dari perencanaan strategis yang terdiri dari RPJP, RKP, Renstra, dan SKP. Kemudian yang kedua ada kontrak kinerja, yaitu penilaian prestasi kerja PNS. Kemudian yang ketiga ada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disingkat LAKIP. Ketiga, kompeten. Kompeten memiliki definisi terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kalimat afirmasinya adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kuncinya, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya. Kode etik panduan perilaku. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Perilaku ASN pembelajar dapat berupa aktif belajar sesuai kebutuhannya, yang kedua belajar sambil melakukan, yang ketiga belajar sebagai penyangga tuntutan keadaan lingkungan yang dinamis, yang keempat melakukan penyelidikan dan pemecahan masalah. Kedua, membantu orang lain belajar. Perilaku berbagi pengetahuan dari ASN pembelajar diantaranya mempromosikan konstruksi pengetahuan, berbagi perspektif dan mendukung kolaborasi, percakapan, dan dialog, aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka, dan aktif untuk akses dan transfer pengetahuan dalam bentuk pengembangan jejaring ahli. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadikan pengetahuan yang dimiliki menjadi karya terbaik yang bermanfaat untuk pribadi, organisasi, masyarakat, serta bangsa dan negara. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya dengan berorientasi pada mutu sehingga hidup bisa menjadi lebih bermakna dan berarti. Keempat, harmonis. Harmonis memiliki definisi saling peduli dan menghargai perbedaan. Kalimat afirmasinya adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya peduli, perbedaan, dan selaras. Kode etik panduan perilaku. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Perilaku ASN yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis. Yang pertama, ada toleransi, kedua, empati, ketiga, keterbukaan terhadap perbedaan. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara. Dia harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menjunjung sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki sifat suka menolong. Dan yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Upaya menciptakan dan menjaga suasana harmonis bukan usaha yang bisa dilakukan sekali untuk selamanya, melainkan harus dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh elemen dalam sebuah organisasi. Kelima, loyal. Loyal memiliki definisi berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyal merupakan tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konsisten kepada seseorang atau institusi. Kalimat afirmasinya adalah kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya, komitmen,
dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Kode etik panduan perilaku. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia, jabatan, dan negara. Ciri atau karakteristik mengukur loyalitas pegawai yang pertama ada taat pada peraturan, kedua bekerja dengan integritas, yang ketiga tanggung jawab pada organisasi, yang keempat ada kemauan untuk bekerja sama, yang kelima ada rasa memiliki yang tinggi, yang keenam ada hubungan antar pribadi, yang ketujuh ada kesukaan terhadap pekerjaan, yang kedelapan ada keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, yang kesembilan ada menjadi teladan bagi pegawai lain. Keenam, adaptif. Adaptif memiliki definisi terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Kalimat afirmasinya yaitu, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata kuncinya, inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Kode etik panduan perilaku. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Ciri-ciri ASN yang memiliki karakter adaptif antara lain, yang pertama, dia melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang kedua, selalu berpikir ke depan. Yang ketiga, tidak mudah mengeluh. Yang keempat, orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan. Yang kelima, tidak mencari popularitas. Yang keenam, memiliki rasa ingin tahu. Yang ketujuh, bisa beradaptasi. Yang kedelapan, memperhatikan sistem. Yang kesembilan, membuka pikiran. Dan yang kesepuluh, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Ketujuh, kolaboratif. Kolaboratif memiliki definisi membangun kerjasama yang sinergis. Menurut Gray tahun 1989, kolaborasi sebagai suatu proses berpikir di mana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Kalimat afirmasinya yaitu, kami membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya, kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kode etik panduan perilaku. Yang pertama ada memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam kontribusi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Terima kasih sudah menonton video saya. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.